Bapak Ibu, hari ini saya akan menuju ke lokasi untuk kegiatan PI di SDN 5 Banglean. Ini alhamdulillah dari SDN 2 Banglean itu cukup dekat ya. Kurang lebihnya 3 atau sampai 4 km saja. Oke, ikuti kami terus ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Hari ini tepatnya hari Senin tanggal 29 April 2024, saya sudah berada di SDN 5 Banglean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dalam kegiatan pendampingan individu 1 bersama Bapak Dinul Aliput Prahmedi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Bapak Ibu, ikuti kegiatan kami terus supaya kegiatan ini mendapatkan manfaat, memberikan dampak positif bagi kita semuanya. Salam guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillahirobbilalamin, saya sudah berada di kantor SDN 5 Banglean bersama Bu Satinem selaku Kepala Sekolah SDN 5 Banglean dan bersama CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora Bapak Dinul Aliput Prahmedi. Nanti kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan individu 1. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses, dan bisa memberikan dampak yang positif untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat sekali. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Pak Dinul saat ini? Harapan saya supaya memaksimalkan waktu, dimana nanti bisa membagi waktu antara pembelajaran di sekolah dan mengerjakan LMS, supaya tidak kegagalan ketika dari sekolah dan tugas LMS. Jadi kita membagi waktunya. Jadi saya harapkan harapan Pak Dinul tadi bisa berjalan tegak dan bisa mendapatkan pembelajaran yang baru, dan harapan kedepannya dan selama untuk pembelajaran 1 bulan ke depan ini supaya Pak Dinul bisa mengerjakan tugas-tugas ini tepat waktu, tidak tertunda seperti itu ya. Untuk saat ini bagaimana untuk tugas-tugasnya, aman? Alhamdulillah, karena kan kita bisa mengerjakan di saat sela-sela waktu kita manfaatkan mengerjakan tugas LMS. Kemudian malam juga kita bisa mengerjakan waktu. Jadi kegiatan di LMS sudah aman, tidak ada kendala, walaupun memang sinyal tadi ya pas mati lampu itu ya. Oke, baik, sangat luar biasa Pak Dinul sudah melaksanakan pembelajaran daring itu luar biasa, walaupun tantangannya tetap diatasi ya. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana kunjungan yang diberikan kepada kepala sekolah dan teman guru selama Pak Dinul itu melakukan pembelajaran daring di LMS? Yang pertama, para siswa dari khususnya 12 saat ini selaku kepala sekolah ya, dia sangat merespon baik, dia sangat ibaratnya mendukung bagaimana guru di SDN ya, khususnya CGP untuk selalu berkembang. Dia memberikan fasilitas pada gurunya. Bagaimana kalau ada di sekolah fasilitas yang dapat digunakan, silakan gunakan selama itu bermanfaat buat siswa. Kemudian selain itu rekan-rekan ini, mereka juga menanggapi
sharing kepada teman-teman. Jadi alhamdulillah Pak Binul ini sudah dukungan dari kepala sekolah ya, itu bisa bilang selaku kepala sekolah SDN 5 Bangkalan. Kemudian anak-anak guru juga sangat mendukung ya. Tidak hanya mungkin secara lisan, tetapi juga memang benar-benar mendukung secara sarana dan prasarana ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan diajar Bilandoro yang Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Pak Binul di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran diajar Bilandoro? Terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan bahwa di mana kita itu kan sebagai fasilitator, sebagai guru yang memberikan fasilitas pada siswa. Jadi bagaimana cara kita itu menunjukkan potensi yang ada pada diri anak. Di antaranya bagaimana kita memberikan fasilitas yang memadai. Kemudian kita improve dengan media-media pembelajaran dan di mana itu bisa meningkatkan potensi siswa. Baik Pak Binul, jadi perubahan yang Pak Binul lakukan setelah mengikuti pembelajaran di AS terkait dengan modul 1.1 filosofi diajar Bilandoro ya pendidikan, Pak Binul melakukan pembelajaran yang menarik dengan media-media sehingga anak itu tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran yang Pak Binul lakukan. Jadi yang menyenangkan ada dan sangat menyenangkan. Itu sangat luar biasa Pak Binul dengan sudah menerapkan apa yang Pak Binul pelajari di pembelajaran daring terkait dengan filosofi pendidikan diajar Bilandoro. Selanjutnya Pak Binul, apa saja pembelajaran yang Pak Binul dapatkan dari modul 1.1 filosofi pendidikan nasional diajar Bilandoro yang mendorong Pak Binul untuk melakukan perubahan tersebut? Ya, banyak sekali ya terkait dengan pembelajaran ini. Kita tentunya dapat pengalaman baru tentang pemikiran diajar Bilandoro yang semula paradigma kita itu kita hanya menerapkan istilahnya ilmu kita kepada siswa tanpa melihat siswa. Itu pemikiran kita, paradigma kita berubah bahwa kita harus menyusun pembelajaran itu berdasar pada siswa. Pak Binul tadi sudah melaksanakan pembelajaran yang sangat menyenangkan dengan media-media, mengetahui karakter anak, mengetahui kebutuhan anak, sosok potensi bakat minat anak ya. Bagaimana respon peserta didik atas Pak Binul lakukan, atas perubahan yang Pak Binul lakukan, dan bagaimana Pak Binul melihat respon anak tersebut? Ya, terkait dengan bahwa saya itu kan media yang menggunakan respon anak itu sangat antusias karena itu kan menurut saya menurut anak itu hal yang berbeda yang diterapkan di kelas. Jadi dia sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dia sangat senang lah. Dengan melihat respon anak senang sekali, bagaimana Pak? Tentunya merasa puas sekali ya. Bagaimana ketika kita menggunakan media kemudian direspon anak dengan antusias, itu rasa kebanggaan buat kita bahwa media yang kita buat kemudian pembelajaran yang digunakan itu anak juga senang. Kalau kita melihat anak itu senang, tentunya gurunya juga malah lebih senang daripada mereka. Jadi kebanggaan Pak Binul ya, dan melihat itu juga terharu ya, karena pembelajaran yang Pak lakukan bisa diterima oleh anak dan sangat menyenangkan. Oke, baik, luar biasa Pak Binul atas perubahan-perubahan yang dilakukan Pak Binul selama ini. Itu sangat bermanfaat untuk Pak Binul sendiri dan lingkungan sekitar. Luar biasa perubahan-perubahan yang
seperti pendidikan guru pemuda angkatan 10 Kabupaten Blora, panjenengan sudah bergerak langsung, bergerak menggerakkan. Oke, apa hal yang sudah baik dari program tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Pak? Terkait yang dilakukan itu saya rasa sudah mendapatkan respon yang baik. Itu saya rasa sudah berada di kepuasan yang baik, tapi itu harus dilakukan secara kontinu, secara rutin, secara terus, sehingga pembelajaran juga tetap menyenangkan bagi siswa. Jadi Pak Gubernur itu berkomitmen untuk melakukan perubahan terus menerus secara kontinu ya. Baik, Pak Gubernur memang tadi sudah kita bincang-bincang terkait dengan program yang Pak Gubernur lakukan di kelas di sekolah ini sangat luar biasa. Nah, anak-anak itu sangat antusias mengikuti pembelajaran Pak Gubernur yang menyenangkan. Selanjutnya Pak Gubernur ini kaitan dengan pembuatan kerangka portofolio, yaitu media platform apa yang akan Pak Gubernur gunakan untuk membuat portofolio digital ini. Ya, dalam pembuatan portofolio digital saya menggunakan puisi. Selanjutnya komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital panjenengan? Di portofolio digital saya itu ada halaman hafal, kemudian ada halaman modul, ya, dari modul 1 modul 2 modul 3, kemudian modul 11 itu juga ada di LMS dan itu sudah pernah saya kirim, kemudian saya tuangkan di dalam portofolio digital. Kemudian ada dokumentasi juga, kemudian juga tentang profil saya. Kegiatan-kegiatan panjenengan nanti bisa dimasukkan di portofolio ini digital. Oke, sangat luar biasa Pak Gubernur sudah membuat portofolio. Nah, ini perjalanan panjenengan nanti sampai selesai mengikuti program. Selanjutnya Pak Gubernur terkait dengan kompetensi, yaitu terkait dengan pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, potensi yang saya rasa baik adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran guru itu harus dapat menjadi pemimpin, bagaimana kita fokuskan kepada siswa, bagaimana kita memberikan fasilitas kepada siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, itu perlu digerakkan sekolah. Terkait kenapa itu yang saya pilih yang menjadi hal yang saya miliki, karena selama pembelajaran seperti yang saya bilang kita menggunakan media. Itu adalah salah satu wujud dari pemimpin pembelajaran, bagaimana kita menyediakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik, itu menurut Pak Gubernur terkait dengan kompetensi yang sudah baik panjenengan ya, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Pak Gubernur sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan media-media yang menarik sehingga anak itu lebih senang, antusias untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan Pak Gubernur? Untuk kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu terkait dengan pengembangan kompetensi pada rekan sejawat atau komunitas. Itu yang saya rasa perlu ditingkatkan. Karena apa? Saya rasa saya belum mumpuni untuk dalam kapasitas saya. Jadi perlu ada lagi pengalaman lagi untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Caranya kita bisa mengikuti kegiatan komunitas, ya kan? Di mana kita nanti mengikuti program-program dari komunitas, kemudian grup KKB itu dapat meningkatkan kapasitas saya. Jadi
Jadi kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan diri sendiri dan orang lain ya. Ya. Jadi Pak Dinul ingin hal baru, pengetahuan baru supaya Pak Dinul bisa lebih melakukan program lagi ya seperti itu, dan bisa berkolaborasi dengan guru yang lain seperti itu ya. Sangat luar biasa, terima kasih Pak Dinul. Ini terkait dengan kompetensi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pendampingan individu saya bersama Bapak Dinul Aliput Prahmedi sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu SDN 5 Bangpean. Saya undur diri, saya Ponsatun Setiawan, pengajar praktek Kabupaten Blora. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.